Silakan, ada yang mau Kan pada disampaikan? begini, kemarin kan saya sempat baca soal Al-Hijr ayat yang kakak share ya kemarin. Hmm. Eh, Kakak ada kasih pertanyaan itu, boleh saya lihat lagi ayatnya yang kakak maksud? Al-Hijr ayat 6 ya? Boleh ya, ini untuk dapat iPhone ya. Oh, nggak berharap iPhone, Asik. Aku nggak mau penasaran dapat aja. iPhone gitu ya, penasaran. Ini ya, pertanyaannya, siapa Iya, yang di sini dikatakan gila? Kemarin pertanyaannya. iya, itu kakak ada bertanya untuk host yang kemarin, bertanya untuk hal apa ini maknanya atau apa? Iya, ini siapa yang di sini dikatakan gila? Muhammad, iya. Oke, kenapa Terus dia dikatakan gila? itu maaf ya sebelumnya, boleh aku menjelaskan dulu? Silakan. Di sini nggak ada potong-potong kan? Enggak kok, apa sih yang enggak buat kamu Jadi gitu aku kan? tuh udah baca tuh ayat Al-Hijrah ya. Al-Hijrah dari itu kan ada sampai aku ada baca ya maknanya. Itu yang dikatakan gila Muhammad ya. Karena eh, di sini aku ada lihat itu untuk penjelasan untuk mm, orang-orang Mekah di zaman dulu yang mana Muhammad menjelaskan soal isi-isi ayat Al-Qur'an, tapi di situ orang-orang Mekah kafir pada menghina dia. Makanya mereka mengatakan dia orang gila. Dan di situ mereka berkata, "Mengapa engkau tidak menurunkan malaikat?" Nah, di ayat ke-7 itu mereka bertanya balik. Nah, di situ juga ada menjelaskan yang mana uh, Muhammad bilang dia nggak mungkin turunkan malaikat karena malaikat bakalan turun ke bumi kalau hanya untuk menurunkan azab. Itu yang dijelaskan di situ sih maknanya. Nah, itu ayat menjelaskan ulang yang mana orang-orang Mekah dulu yang kafir kalau mereka tidak percaya kepada Muhammad. Makanya di situ mereka menjelaskan, mereka berkata kepadanya diturunkan Al-Qur'an. Jadi kepadanya diturunkan Al-Qur'an itu, Al-Qur'an kan diturunkan untuk umat manusia ya. Tapi umat manusia pada zaman dulu itu nggak percaya dan mereka malah mengolok-olok, menghina, yang mana katanya Muhammad gila, halu gitu loh. Karena ya uh, Allah kan mengutus dia untuk menurunkan ayat-ayat untuk umat manusia, untuk um, apa namanya, biar nggak tersesat lah gitu. Kamu bisa baca konteksnya sampai ayat 12 coba. Supaya kamu bisa memahami ya apa yang dimaksud di situ. Jadi kalau satu ayat itu kan punya tafsiran ya. Coba kalau Anda baca sampai di ayat 12-nya. Iya, aku udah baca. Iya. Apa ayat 12-nya tuh? Ayat 12-nya, demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Jadi Siapa yang mereka, memasukkan kami? Kami maksudnya itu siapa? Demikianlah Maksudnya kami. kami, ini tuh kan kata ya dari ini kan ayat diturunkan untuk umat manusia. Jadi kami itu maksudnya dijelaskan orang yang yang menurunkan ayat itu. Maksudnya menurunkan ayat itu. Ini kan contohnya begini, ini kan Al-Qur'an kan kalau mau dipahami secara logika ya. Al-Qur'an kan ditulis ulang yang maksudnya diturunkan dari malaikat Jibril ke Muhammad. Terus Muhammad Muhammad kan kayak kita tuh berdakwah lah. Jadi orang yang mendengarnya kan contohnya kayak sahabat-sahabat Muhammadnya menulis ulang kan. Jadi kejadian mana yang terjadi di zaman dahulu itu dibuatlah ayat lagi dan untuk menjelaskan Kami. iya kami. Yang Tapi kan kutanya. eh, Ya. dalam bahasa Arab kan dan dalam bahasa Indonesia kan Nahnu. ada perbedaannya ya. Nahnu. Kami. Iya, kami Kami ini memasukkannya siapa? olok-olok itu. Ya Kami ini siapa? kami itu apa namanya? Itu kan apa namanya?
kayak penjelasan ulang, ayat penjelasan ulang. Kami yang memasukkannya ini siapa kami? Kami itu dalam bahasa Indonesia ya, dalam pemahaman orang No. Islam. Saya tanya siapa, bukan dalam pemahaman. Kami ini siapa dalam pemahamanmu? Dalam pemahaman ya dari Allah gitu loh. Jadi Allah, kami ini Allah. Dan kami memasukkannya, contohnya beginilah. Orang yang tertutup itu mereka udah sombong. Jadi mereka tuh ada kayak ego, emosi. Jadi mereka itu udah kayak tertutup hati mereka. Jadi di penjelasannya di dalam Al-Qur'an itu seperti itu yang aku pahami. Iya. Pertanyaan saya, kami ini siapa? Pastikan. Kami memasukkannya, iya. Kami ya, maksudnya Esa ya, Maha Esa, Allah Maha Kuasa gitu. Tapi kan artinya ini Allah. bukan, maksudnya kami itu untuk kayak gimana ya, kalau di Al-Qur'an itu tuh penjelasan ulang gitu loh. Iya, Kan saya itu nggak tanya kami. itu kan Kamu begini, di jelaskan dalam aja Al-Qur'an kami. kan di dalam bukan di dalam Al-Qur'an itu kan ada Allah berfirman. Ada juga tulisan kayak apa namanya, Muhammad bersabda gitu. Terus ada juga sesungguhnya kami. Kalau Muhammad itu penjelasan bersabda tuh ulang. gini, sebentar. Kalau Iya, Muhammad itu kayak bersabda penjelasan itu di ulang hadis. dari kayak Sebentar, Kak, untuk ya. makna untuk menceritakan sebuah kisah. Kalau hadis itu baru ada Rasulullah bersabda. Kalau Iya, Quran tidak ada yang namanya sabda. Sabda Nabi itu nggak ada. Ini saya jelasin kamu supaya kamu ngerti. Saya hanya mudahnya pertanyaannya, kami ini siapa? Jangan baca di bawah, Kenapa? nanti kamu ke distract. Karena Nggak yang di ada, bawah tuh udah pinter-pinter. Kamu nggak ada. ikuti Maksudnya aja. begini, itu kan Kami ini siapa? ayat yang dikirimkan ke Muhammad, Jibril. Terus Hmm. itu kisahnya dicerita ulang, berarti para sahabatnya itu menuliskan ulang. Itu ayat Jadi- yang menuliskan kayak ceritanya Muhammad waktu itu diolok-olok gitu loh. Nih saya tanya kami. Iya, itu kan ayat, bukan berarti ayat yang menceritakan ulang Al-Hijrah. Tunggu bentar ya, aku baca. Kata-kata ini diucapkan untuk orang-orang Mekah Mekah kepada Muhammad sebagai ejekan. Ayat ini memberikan zaman yang tentang kesucian. Ini ayat ini untuk tentang ini ayat itu berarti bukan sabdanya Muhammad, karena di sini ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya. Ini untuk menjelaskan aja kayak yang mana waktu itu Muhammad kan kalau di Al-Qur'an kan bukunya ini tuh banyak banget untuk menceritakan kisah Muhammad, kisah nabi-nabi zaman dahulu, kisah-kisah orang kafir gitu loh. Kami ini siapa? Kami tuh ya maksudnya orang-orang yang membuat kitab, Baca ayat 12-nya, Dek. Kami itu siapa? Jangan mutar dari sini ke Papua terus kembali ke Medan. Iya, saya tanya kami itu siapa? Kau pastikan dulu. Supaya kita bisa kita diskusi. Kami aja kamu bingung. Kami Ya, itu aku dan kamu gitu. Bukan begitu. Jadi aku itu bukan membenarkan, aku menghargai kalian mempercayai siapa. Aku tuh hanya penasaran memang, dan makanya aku tuh mau masuk di sini gitu loh. Aku tuh nggak maksudnya memaksakan kalian harus percaya Muhammad. Kita kan sama-sama saling toleransi ya. Saya tanya kami. Iya, kami tuh jangan ngomong yang lain-lain. Kita diskusi santai kok, kan kita bikin romantis aja gitu. Bikin romantis, bikin paling romantis. Kami itu berarti ayat yang mana kami itu sesungguhnya di situ kan ditulis kami ulang. Itu siapa sayang? Ya kami para apa namanya di situ kan para apa? Para sahabat-sahabat yang menuliskan ulang karena Oh my goodness, itu Al-Qur'an.
Iya, tapi kan begini, dibuatlah kisah begini di Al-Quran itu memang murni diambil dari kisah-kisah Nabi zaman dahulu. Kecuali kayak Allah berfirman, karena di sini ya kalau di Al-Quran kalau ada yang orang Islam baca-baca Al-Quran dan artinya itu pasti tahu dong. Yang di Al-Quran itu banyak menceritakan kisah alam semesta, bumi, laut, galaksi. Kami itu siapa? Nah, dengar dulu kakak dengar dulu. Jadi ada juga ayat yang mentafsirkan yang dituliskan oleh para sahabat-sahabatnya setelah Muhammad. Nggak semuanya Muhammad yang menuliskan. Jadi kayak gini loh. Misalnya Muhammad udah wafat nih. Nah mereka itu menceritakan ulang kisah-kisahnya yang terjadi kepada Muhammad gitu loh. Nah ini kan di dalam situ kan maknanya kan apa namanya? Mau ku bantu, Dek. Apa? Biar abang bantuin adek. Adek mau dibantuin? Kakak, iya. Jadi saya hanya tanya kami aja kamu udah seperti ini, Dek. Bagaimana kita mau diskusi? Aku bilang kami itu berarti para sahabat-sahabat yang menceritakan kalau pemahaman aku ya. Ayatnya, karena itu kan maknanya dari ayat 1 sampai 12 itu kan menceritakan tentang yang mana Muhammad diejek, diolok, yang mana mereka tidak percaya sama Muhammad. Makanya di situ ada yang menjelaskan, ya udah turunin aja malaikat gitu loh. Nih ya, demikianlah kami supaya kamu jangan lari-lari ya. Om tuh suka sama kamu, jadi Om tuh ngasih tahu aja ya. Om tuh biar kamu belajar, Om maunya. Alhamdulillah, terima kasih aku udah belajar. Iya, jadi demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa. Ini ada yang namanya tafsir ringkas kemenak. Perlakuan buruk ya sebagian dari kaummu dan penolakanmu kepada dakwamu tidaklah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir terdahulu. Ketahuilah wahai Nabi bahwa demikianlah kami ini siapa menurutmu? Kami dengan huruf besar ini siapa? Kami olok-olok itu di dalam hati orang berdosa. Olok-olok itu maksudnya kami yang mengolok-olok itu. Oh, salah sayang. Kami kan dengan kata kan? Iya, tetapi Qur'anmu tidak menyatakan seperti itu. Kalau kau membaca Alkitab kami, kamu bisa memahami. Tetapi kalau kamu membaca Qur'an, semua ini adalah perkataan Allah. Demikianlah kan Allah, apalagi ada kata dalam bahasa Indonesia kan penerjemahnya kan beda. Setiap Al-Qur'an dan Alkitab kan beda. Nahnu. Kami dalam bahasa Arab itu kami itu nahnu. Kalau kami memasukkannya naslukuhu. Kadzalika naslukuhu fi qulubi. Iya, benar. Sama berarti ya, di situ. Kami itu siapa? Kami memasukkannya ke dalam olok-olok. Berarti maksudnya kayak yang aku udah jelasin tadi. Aku lagi baca nggak ada komen di bawah itu. Nggak ada kayak gitu, Dek. Jadi Om mau kasih tahu sama kamu, kami itu Allah. Artinya Allah yang memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa. Dan itu memang seperti itu. Nah, kalau kami yang memasukkannya, artinya kami ini yang memberikan hal yang namanya olok-olok itu. Kalau kami tidak memasukkannya, maka olok-olok itu ada atau tidak? Apa? Kalau kami tidak memasukkannya, maka olok-olok itu ada atau tidak? Tidak lah. Berarti memang ya udah Berarti memang Allah yang menjadi Allah yang membuat mereka mengolok-olok Nabi, benar nggak? Iya, berarti tunggu dapat hidayah aja gitu maksudnya. Oh. Gitu kan? Kenapa dikatakan Nabi seperti yang dikatakan dalam surah Al-Hijr? Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Kenapa? Karena baca ini, coba kamu bisa baca nggak? Ini Sahih Muslim 422 ya, Rasulullah yang bersabda.
Ini kamu bisa baca Arab? Haddatsana Ibnu Bisa Abbas. Oh, bisa tahu artinya? Aku kan bukan orang Arab, cuman bisa baca tapi nggak tahu artinya kecuali baca penerjemahannya. Kalau kamu orang Indonesia Kalau tahu kakak bahasa mah udah Inggris? pinter, berarti kakak tahu artinya. Oh. Ya udah kita baca artinya. Saya juga menghafal kok. Ya udah bacain deh, biar dibacain dulu. Yang gede bacanya biar kita tahu baca bisa atau enggak nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Nah, ya terus. Kalau ada temanmu ngomong sama batu, kau katakan apa? Kenapa? Kalau ada temanmu yang ngomong sama batu, apa yang kau katakan kepadanya? Ya, itu kan ini berarti apa namanya? Kalau dia ngomong sama batu, berarti dia batunya bisa ngomong dong. Karena kehendak Tuhan. Jadi ini batu bisa ngomong. Ya bagi kepercayaan kami apapun yang di dunia ini termasuk apa namanya? Kayak daun, pohon itu hidup tapi cuman Allah yang tahu. Berarti kau percaya bahwa batu itu bisa ngomong? Kutanya lagi. Kenapa? Kau percaya batu iya. itu bisa ngomong? Oke. Ya, berarti batu. Kalau di zaman dulu kan apalagi kan Allah kan apa namanya memberikan mukjizat kepada siapapun, ya itu kuasa Allah. Oke. Berarti kau mengakui ya bahwa batu yang bisa menghapus dosa ini, batu itu bukan menghapus dosa, tapi itu kan waktu nih. yang mana dia Isra Miraj. Dia kan waktu itu mau Isra Miraj ke langit ya. Jadi dia naik ke batu itu. Kalau nggak salah ya, aku dibaca dulu sayang. Nih batu yang bisa hapus dosa. Nih, Iqra. Musnad Ahmad 5364. Coba dibacain. Rukun Aswad akan menghapus dosa. Mencium rukun aswad dan rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Iya, aku udah baca. Iya, batu itu ngomong bahwa dia bisa hapus dosa. Kan waktu orang mau apa namanya? Waktu mau umroh atau apa itu kalau nggak salah ada itu batu itu ya. Iya, untuk apa tujuan mereka lakukan seperti itu? Ya, kalau untuk batu itu aku nggak ngerti ya. Untuk menghapus dosa ini, untuk menghapus dosa. Itu kan yang itu untuk diajar, itu kan diajaran Islam karena Allah yang menyuruhnya. Allah yang menyuruhnya. Bukan itu untuk Allah kayak yang apa namanya? Kalau kalian kan di patung itu untuk di patung Yesus ya, kalian kan berdoa gitu ya, sama kayak Islam. Ada batu untuk disembuhkan, tapi sebenarnya apa tidak namanya? Ada. Jadi gini, jangan kau samakan teman-teman yang Katolik ketika melakukan seperti itu seperti kalian. Mau patung itu dilempar hancur apapun itu, tetap diganti dengan yang baru. Beda dengan batu Hajar Aswad. Bisa nggak batu Hajar Aswad itu diganti dengan yang lain? Ya nggak bisa karena kan memang dari dulu. Lah iya. Iya. Kalau batu itu kan ada kepercayaan dia kan ngomong. Jadi kan kita kan hanya mengikuti leluhur kita kayak gitu. Sama lah kalian mengikuti leluhur kalian kayak Yesus mengikuti itu ya tidak bisa diganti ya tidak bisa. Sama juga kayak Islam kayak gitu. Nggak bisa. Kalau jadi, kamu ngomong bahwa kenapa kayak kata kakak harus coba ganti. Ya kita nggak bisa kita mengikuti leluhur apa yang diajarkan di Al-Quran, ya kita mengikuti gitu. Ya sama juga kayak kakak kan mengikuti Yesus, kayak nggak bisa diganti-ganti, ya kepercayaan masing-masing. Bukan. Gitu. Permasalahannya di sini ketika ada teman-teman yang mengatakan bahwa kami orang Kristen itu ajarannya belum sempurna. Maka Islam yang datang mengajarkan untuk yang sempurna. Makanya kami di sini menjawab segala fitnahan itu. Ketika teman-teman Muslim ternyata tidak pernah membaca Qur'annya, ya kemudian mau menyamakan dengan yang namanya kitab kami, katanya penyempurna. Padahal kita itu sangat berbeda dengan yang namanya pengajaran. Saya nggak lah. Ya.
Tetapi yang jadi masalahnya ketika kalian mengatakan ada, ya. Saya di sini menjawab lah. Mungkin kamu enggak. Jadi contohnya ayat ini. Ya, ini saya tunjukin aja. Ya. Ini kamu yang diajarkan di dalam keislaman, silakan dibaca surah An-Naba 33. Wa qawaiba atroban. Ini artinya. Ini tafsirnya. Bacain tafsirnya. Bacain, Dek. Iya, kenapa? Ini benar nggak? Kau baca dulu. Itu di ayat berapa itu? Surah An-Naba ayat 33. Coba kamu cari di situ. An-Naba. Iya, surah 78 ayat 33. Jadi dari sini kita harus tahu bahwa ada perbedaan. Jangan mau disama-samakan. Emang berbeda gitu loh. Kalau misalnya kalau di Islam ya kita masih percaya kayak Isa sebelum dia meninggal ya. Oh, beda lagi kalau ngomong Isa. Iya. Kau udah dibilang berbeda, kenapa kau masih menyamakan lagi Isa dengan Yesus kami? Negara saja sudah mengatakan ya, beda kok. Kan, aku nggak bilang menyamakan, itu kan kepercayaan kalian. Tapi kan kalau kita kan punya, kita percaya, kita mengimani Isa, kita percaya sama apanya Isa gitu. Dan kita percaya kitabnya Isa yang perjanjian lama sebelum perjanjian 2 ya. Kan setelah dia meninggal kan udah di apa namanya sebelum udah dilanjutin mana sama kitabnya? sahabatnya Isa, sahabatnya Yesus kan kalau kalian. Loh, kau sama-samakan lagi. Kau ngomong Isa ke Yesus. Ya kan kalian panggil Tuhan kalian kan Yesus. Oke, ini kita buktikan bahwa kita berbeda. Sebentar. Oke, kalau memang Isa dan Yesus itu adalah sama, kita buktikan. Nih. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan? Coba, nih. Ya beda. Baca ya, dulu. Nggak sama bagi kalian. Ya, iya, sabar. Yesus, namanya aja sabar. Yesus. Kalau kita kan sabar. Jangan kejang-kejang ketika kau membaca beda, kitab kakak. ini. Jawab, ini benar atau tidak? Kenapa? Yang mana itu? An-Naba ya? 33. Apa itu? An-Naba 33 78. Bacain punyamu. 7833. Oke, sungguh balasan terhadap orang yang bertakwa. Sungguh orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Ayat 31. Yaitu kebun-kebun dan buah anggur. 33. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. 34. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Itu. Yang gadis-gadis montok itu apa tafsirannya? Maksudnya di dalam surga gitu loh. Iya, Balasan dapat untuk gadis-gadis nanti surga. montok. Jadi kan begini loh Kak. Kan kalau kita kan di dunia ini kan pengen sesuatu kan harus kerja keras dulu. Jadi apa yang balasan kita di dunia ini, apapun yang kita inginkan itu bakalan kita dapat. Termasuk kamu bilang aku pengen wanita gadis-gadis montok gitu. Iya. Yang jadi itu ya. Di surga mau minta apapun sih, gue kalau juga di surga gue mau minta suami 10 juga mau kali. Iya, oke. Enggak, bebas kok. Benar. Nah, inilah perbedaan kita dengan kalian. Ketika ada orang yang bertanya kepada Yesus Kristus terkait apa yang nanti terjadi di surga. Karena ada seorang perempuan yang menikah dengan 7 laki-laki. Siapa yang akan beristrikan dia? Ini Tuhan Yesus menjawab mereka. Coba kamu baca nih. Bacain, Dek, bacain. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iya. Karena? Lanjut. Apa? Mana yang karena itu? Nih. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah. Itu di kitab. Hanya perbedaan ketika kitab surgamu. Iya, surgamu, sebentar. Sebentar. Tentang kawin-mawin, Tuhan Yesus sejak awal sebelum ada kitab ya Tuhan Yesus sudah menjawab tidak ada kawin-mawin di surga. Coba kalau kau berpikir, kau di surga malaikat kawin nggak? Itu malaikat di surga kawin nggak? Perjanjian kedua. Ini perjanjian baru.
Kau Oh, itu kan datang perjanjian bawa baru lagi. berarti, bukan perjanjian lama. Itu kan perjanjian lama kan masih ada Isa. Waduh deh. Ayat yang dibawa Isa. Isa kan pas udah meninggal kan udah dilanjutin sama siapa itu? Oh, yang melanjutin sahabatnya Isa kan katanya. Wah, Yesus. wah. Mati dah kita kalau kayak gini. Kan iya. Mati Muhammad kita kalau udah ini. meninggal, berarti dilanjutin sama siapa tuh untuk melanjutkan kitabnya kan cuman setengah aja kan kitabnya yang dibawakan. Jadi gini. Makanya kita ya. Sebentar. Oke, Saya jawab sorry. Anda dulu ya. Ya. Ketika ajaranmu itu bertentangan dengan ajaran kami, Ya kau jelas kan menginginkan. kan beda, Kakak. Iya, makanya aku dengarkan dulu. Tadi kau Iya, ngomong oke, Kakak. panjang lebar, Jelaskan saya Iya. nggak motong-motong ya. Iya, Kakak. Silakan. Jadi ketika ada ya ajaran yang mengajarkan bahwa di surga itu akan ada kawin-mawin ya. Kemudian ada yang namanya satu, nanti bapakmu kawin, nenekmu kawin, kau juga ikutan kawin di surga. Kami nggak percaya. Aku juga mau kawin. Nah, kalau kami hidup seperti malaikat di surga, ya karena apa? Karena tidak mungkin ketika kita di surga, malaikat yang sudah ada kemudian kita datang, kita kawin-mawin. Malaikat tanya, hei lu lagi ngapain ini? Kok lu bisa datang di surga kawin-kawin, sedangkan gua nggak pernah? Halo? Terus lu bisa datang, lu langsung minta bahwa ada yang lato-latonya panjang kayak tiang listrik. Ada yang namanya sempit-sempit perawan. Terus lu teriak, oh yes, oh no di sana. Malaikat melihat, loh ini apa-apaan ini? Malaikat tidak pernah kawin-kawin di surga. Tapi kau datang bawa kawin-kawin. Iya. Kalau di Mikir enggak? Seperti yang dikatakan nih ya, sebentar. Saya ngomong benar. Yes. Kamu mau yang kawin-kawin kayak gitu kan? enggak Kak, aku mau tanya Kak begini, kan hidup Kakak hidup di dunia ini kan kayak udah tersiksa nih. Misalnya nih Kakak udah beribadah biar ibadah, kan pengen hidup enak di surga. Nah, aku mau tanya, emang Kakak nggak pengen minta sesuatu apapun gitu? Kan hidup di surga kan udah bebas tanpa dosa, tanpa apapun, udah nggak ada dosa, udah nggak ada yang hukum-hukum yang dilarang. Jadi kan di sana itu udah bebas melakukan apa aja, termasuk mau nikah berapa kali kayak itu udah kan bukan hukuman, karena kan di dunia ini hukuman. Nah, jadi kalau misalnya Saya jawab ya. di surga ada pun mau nikahnya berapa kali kayak, ada pun mau lakukan apa yang udah nggak dihukum kayak, itu kan memang udah sewajarnya kan. Apalagi kan Adam dan Hawa kan waktu di surga gimana? Mereka kan berpasangan. Baik, saya jawab ya. Terkait Adam dan Hawa di Kristen itu diciptakan di dunia ini. Ya, jadi nggak mungkin Adam dan Hawa itu surga itu tempatnya kudus. Ya, kalau dia kawin, kita berpikir dulu. Tujuan kawin supaya manusia itu jangan punah. Tujuan orang melakukan yang namanya hubungan perkawinan itu adalah dalam undang-undang perkawinan untuk supaya membangun rumah tangga. Ya, kalau tujuan secara asli manusia itu jangan punah.
Kalau kita berpikir bahwa di dunia ini saya sengsara, tentu saja tidak. Di dunia ini justru kita yang namanya, ya, mau kawin, saya ini mau kawin, mau cari yang montok, mau yang seperti apapun, mau suntik seperti apapun bisa. Di dunia ini kalau hanya tentang kawin-kawin, saya bisa dapatkan juga, Kak. Tetapi hidup dalam kekudusan, hidup seperti keselamatan yang kekal seperti malaikat. Malaikat sampai hari ini, dia tidak pernah ketika waktu dia ketemu dengan Tuhan, dia tidak pernah yang namanya bersungut-sungut. Ingin dong jadi seperti manusia. Tidak pernah. Dia hidup dalam kebahagiaan. Apakah malaikat pernah mengeluh? Aku juga pengen kawin dong Tuhan. Nggak pernah. Nah, jadi kalau misalnya Jadi sebentar. Ketika waktu kami orang Kristen, makanya kami, hidup kami, orang Kristen, kamu pernah lihat di mana orang Kristen itu hanya berpikir tentang yang namanya kawin. Kawin itu bukan ibadah buat kami. Ya, kawin itu ketika kami mau kawin, orang Kristen mau kawin, dia nggak asal sodok-sodok aja gitu, yang penting keluar anak ibadah gitu. Dia akan berpikir bagaimana anak ini nanti dewasa, dia akan sekolah di mana, cita-citanya seperti apa. Itu namanya membangun rumah tangga. Dan orang Kristen kalau hanya mau cari kawin-kawin seperti itu, contohlah saya. Jangan contohlah saya, Hotman Paris lah ya. Hotman Paris, dia mau dapat yang montok seperti apapun, itu udah bisa dia. Ngapain dia mikir surga yang miskin yang hanya menyediakan hal seperti itu? Anda bisa bayangkan Cristiano Ronaldo mau dapat apapun, bisa di dunia ini. Bagaimana dia hanya menginginkan yang namanya kenikmatan dunia? Toh dia udah dapatkan di dunia ini. Jadi ngapain lagi? Kalau misalnya udah dapat di dunia ini, nggak perlu meminta sesuatu ya di surga ya gitu. Loh, kalau Kristen ya. Keselamatan yang kekal, hidup bersama Tuhan kami, itulah yang terbaik, yang terindah. Kita nggak minta muluk-muluk. Jadi gini, kita bukan sama seperti kalian cara berpikirnya. Jadi kau di surga, nanti kau perintah-perintah Tuhan. Tuhan, saya mau lato-lato saya panjang. Tuhan, saya mau anggur, minum. Tuhan, saya mau gadis-gadis montok perawan. Loh, Allahmu itu yang menciptakanmu atau kau perintah dia seperti budak? Kau jadi budak di dunia ini, terus kau yang memerintah Allah di sana, di surga nanti. Wow. Enggak begini Kak. Aku cuma bertanya kalau orang Kristen kan hidup di dunia ini berarti udah surga. Kalau mati juga surga gitu. Loh, gimana sih cara berpikirnya? Dunia ya dunia. Kita hidup di dunia ini dengan hikmat dari Tuhan. Ibadah kayak mencari amal, ibadah untuk kakak bawah meninggal ya, contohnya untuk meninggal nanti untuk di surga. Nah, apa yang akan kakak dapatkan kalau di Kristen? Emang surga seperti apa yang ditulis di Alkitab ada dijelaskan gitu? Loh, ini saya sudah bilang tadi, kita hidup seperti malaikat di surga. Loh, karena Tuhan sudah memberikan kita tuh di dunia ini. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan semua yang ada, itu Tuhan menginginkan, yang ada di surga, itu ada di dunia ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya dia mau dengan kasih. Kalau kita hidup sudah seperti kasih, maka kita hidup seperti di surga. Bukan yang di dunia bawa ke surga, kau kawin di dunia bawa ke surga. Hei! Lah maksudnya kan di surga itu kan tiada batas gitu loh. Ya. Iya, jadi kau perintah-perintah Allahmu gitu. Hei, enggak ada, bukan Allah gitu. Tidak di Islam itu tidak bilang yang aku mau gini-gini, karena semuanya di sana sudah disediakan sesuai amal yang kita dapat. Contohnya nih, bener kan? Ada pangkat. Kau mau apapun bisa dapat kan? Iya, kayak gitu. Kalau seandainya logikanya gini, ya. Kalau saya masuk surgamu, saya minta kalian semua yang di surga pergi ke neraka, bisa nggak? Nggak, maksudnya kalau kita itu saya tanya dulu, bisa nggak kalau seandainya saya yang ada di surga ini mau supaya orang-orang yang ada di surga ini semua ke neraka, bisa nggak? Nggak mungkin dong, kan udah memang nggak mungkin, berarti nggak mungkin. Berarti surgamu saja sudah mungkin masuk neraka lagi toh. Loh, apa yang kamu minta di surga pasti didapatkan, benar nggak? Ya masa kita di dalam surga kita mau masuk neraka lagi, mau minta masuk neraka.
Saya sudah lakukan di dunia ini untuk supaya bisa menyembah Allah. Saya melakukan semuanya. Apa yang saya minta Allah harus kasih dong. Saya mau semua orang yang ada di surga ini, biar saya yang dapat semua bidadari, semua pindahkan ke neraka. Bisa nggak? Itu kan seumpama kalau pengen meminta, tapi kan itu cuma seumpama Ada kayak kita tapi. gini. Ini kamu jadi Allah lagi? Penjelasan di Al-Quran itu begini loh Kak. Jadi itu kan penjelasannya aja seumpama kita pengen ini ya bisa gitu loh. Tapi bisa. Jadi bisa nggak saya minta supaya Allah pindahkan mereka dari surga ke neraka? Bisa nggak? Karena di sana kan tidak terbatas gitu. Sesuai bisa nggak saya tanya? Bisa atau tidak? Kenapa? Bisa atau tidak? Saya ingin Allah pindahkan semua orang yang ada di surga ke neraka. Kan saya mau minta apapun dikasih kan? Ya misalnya contoh meminta keluarga gitu. Enggak, saya mau semua orang yang ada di surga ini pindah ke neraka. Bisa nggak? Ya itu pertanyaan yang nggak mungkin Loh, itu bukan sih. pertanyaan. Tadi kau yang bilang bahwa saya sudah mengabdi di dunia ini. Sebentar, saya sudah susah payah, saya sudah pergi haji, saya sudah sholat 5 waktu setiap hari. Sampai di surga, itu keinginan saya. Itu Allah kan ngasih nggak? Itu nggak ada logikanya. Masa pengen memasuki neraka kita hidup enak-enak, masa mau pengen Tadi kau yang berlogika kan? Tadi kau yang berlogika bahwa kita di dunia ini sebentar. Ketika waktu kita di dunia ini sudah susah-susah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita di surga. Ya, apapun. Tapi kan bahkan kau mau nikah dengan 10 orang, sebentar. Bahkan mau kawin dengan laki-laki 10 orang pun kau mau kan? Tadi udah dikatakan kan? Itu maksudnya kalau kita pengen apapun kan udah nggak ada dosanya di sana. Gak minta semua orang itu yang ada di surga pindah ke neraka. Kita, karena kan di sana kan memang untuk senang-senang di surga. Di dunia kan kita hidup susah-susah ibadah. Gini, ada pesan dari seorang yang namanya Buya Sakur. Ya, jadi saya ingin Anda dengar, dia seorang Muslim. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis. Ya kan? Artinya, jangan takut Anda murtad karena berpikir. Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir, kalau Anda berpikir benar, dapat 2. Kalau Anda salah, dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Malah dapat pahala kok. Kalau salah juga dapat pahala, bukan murtad. Jangan takut murtad, ya. Sekarang kutanya satu aja. Ketika kau kawin-mawin di surga, kau akan bakal punya anak nggak? Di sana yang aku nggak baca di Al-Quran kalau punya anak sih. Itu kan kita kan bakalan muda terus. Iya. Kutanya lagi, kau di surga bakal punya anak atau enggak? Ya nggak mungkin sih. Oke, ini ajaran Nabi Muhammad. Muda terus kayak. Iya. Oke, ini di dalam hadis Sunan Ibnu Majah. Ya. Aku hanya kamu baca, bisa baca sesuai di Al-Quran aja. Iya, ini perkataan Nabi. Masa kamu nggak percaya perkataan Nabi? Coba kamu baca dulu. Nggak apa-apa ya, kita di sini belajar ya. Ini bisa dibacain? Dek, santai aja, jangan terpengaruh di bawah. Rasulullah SAW bersabda. Coba dibacain. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri dari bidadari dan 70 istri dari warisannya penduduk neraka, istri penghuni neraka yang masuk surga, dan tidaklah seolah dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis dan tidak loyo kali. Terus? Jadi kemudian ini nabimu yang bersabda. Nih, baca lagi nih. Iya. Ini baca lagi. Nih, ingin memiliki anak maka akan menghamili dan melahirkan dalam 1 jam. Sebagaimana, iya karena kan di sana itu gimana ya, beda yang hidup kayak di dunia ya. Kita kalau mau pikir secara logika itu memang nggak nyampe.
Karena kan di sana kan tidak terbatas, lebih indah dari dunia ini kalau mau dipikirin. Jadi kalau kita mau pikirin surga itu kayaknya ke otak kita nggak nyampe karena indahnya luar biasa. Terus apapun yang kita inginkan di sana itu ya menurut aku baca ya seperti itu. Jadi kalau kita mau dibayangkan secara apa yang dijelaskan di kitab, mungkin kita nggak percaya karena kita nggak pernah sampai di sana. Dan Iya, kita juga tapi ini kan belum yang pernah dikatakan injak di oleh sana kan. iya, tetapi ketika kau hanya tentang nafsu duniawi kau bawa ke surga, itu adalah suatu hal yang orang Ya Kristen namanya nggak juga percaya. masih hidup. Nafsu Iya, ini saya namanya kan mengerti hidup. kok. Makanya kita sebagai orang Kristen tidak pernah berpikir untuk yang namanya seperti ini. Ya Ya, udah orang jangan Kristen tuh berpikir segala sesuatu itu yang kau katakan tadi. Kami yang penting tahu bahwa kehidupan ini Tuhan udah memberikan berkat. Karena kita ini Iya, anak-anaknya bukan budak. Kalau kamu kan jadi muslim adalah budak Allah, benar kan? Kenapa? Kan Bukan jadi budak muslim. Allah, maksudnya kita itu mengikuti aturan. Kalau nggak mau aturan ya hak masing-masing. Tidak pernah memaksakan untuk diperbudak atau ada aturan seperti yang mungkin non muslim pikir ya. Kita tidak pernah seperti itu. Oke, pertanyaan saya. Kamu pernah dengar cebok pakai 3 batu? Enggak, apa itu? Oh, Apa ya. sih coba 3 batu? Loh, ini. Nih kalau teman-teman membaca harus tahu ini cebok pakai 3 batu. Bukain ya datanya supaya teman-teman juga dibawa membaca. Nih. Nanti kita kasih ya tutorial untuk cebok pakai 3 batu. Ini Sahih Muslim ya 386. Ya, jadi teman-teman semua bisa membaca. Nih dia berkata dari sini aja. Coba Kak bacain. Ya. Kaum musyrikin berkata kepada kami, sungguh aku melihat sahabat kalian Rasulullah mengajarkan kepada kalian hingga masalah adab beristinja. Maka dia berkata, ya beliau melarang kami beristinja dengan tangan kanannya atau menghadap kiblat, dan beliau juga melarang dari beristinja dengan kotoran hewan dan tulang. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian beristinja kurang dari 3 batu. Itu kan apa namanya ya, orang Arab ya, kan kita kan orang Indonesia. Jadi ini sabda Dan Nabi itu pada ini zaman dahulu sabda. memang ada aturan seperti itu. Kalau kalian mengikuti seperti itu ya silakan. Kalau kita kan tidak, maksudnya kalaupun Jadi siapapun yang ini bisa tidak berlaku melakukan lagi. apa yang diajarkan Muhammad, ya berarti imannya ya dia patut diacungi jempol. Ini tidak berlaku lagi. Jangan Ini salah larangan seorang atau dari bukan? janganlah salah seorang. Iya, maksudnya itu kayak apa namanya? Janganlah salah seorang dengan beristinja. Itu aturan sih, itu bukan larangan. Iya, loh ini kata janganlah ini larangan Ya, atau bukan? gini loh, jangan semua tuh berpikir itu tuh larangan-larangan, tapi itu kan kayak aturan, hukum gitu loh. Iya, aturan itu hukum. Jadi kan karena orang membaca itu, oh ini dilarang, tapi kan semua sesuai kemampuan iman masing-masing. Pertanyaan saya, ini tidak semuanya janganlah harus salah dipaksakan. kalian berstinja kurang dari 3 batu. Ini adalah larangan atau bukan nih? Larangan. Begini loh, Jangan berstinja. Nih saya contohin. ya anggap Supaya aja kamu jangan. larangan lah. Nih anggap aja. dengerin. 1, 2, 3. Contoh ininya ya. Nah, biar paham. Ini yang laki-laki ya. Nah, ini 3 batu. 1 ya, dibuang. Ya. Kemudian yang kedua dibuang satunya. Yang kedua ininya dibuang lagi ya. Lagi. Dilihat bersih belum? Tapi harus 3 kali ya. Walaupun sudah bersih, ininya harus 3 kali. Nggak boleh 2 kali atau 1 kali ya. Syaratnya harus 3 kali basuhan. Salah satu mamsahatin. Nah, 2, 3 dianu lagi. Ya. Nah, baru ini sudah suci. Nah, itu ajaran yang masih terus diterapkan sampai hari ini, benar nggak?
Ya, tapi kalau kalau itu mungkin untuk ajaran-ajaran yang lain ya, tetapi kalau aku Itu nggak sampai ajaran ada. Islam itu. Iya, tapi kan Rasulullah aku nggak yang sampai kayak gitu bersabda Islam aku. sayang. Mereka itu Islamnya udah ya gimana ya? Kalau aku kan Ih, belajar yang kamu bukan semampu sebisa Islam. aku aja sesuai iman aku gitu loh. Loh, ini Nggak mau harus larangan meribet-ribetkan Nabi. sesuai kemampuan. Masa itu cebok Lar- harus digini-giniin pula, ya kan? Li, ini perkataan Nabi. Ya iya, tapi kan aku nggak sampai kayak gitu. Ya itu Loh. ya kalau memang ada ayat seperti itu ya siapa yang mau mengikuti silakan. Loh, Tidak kamu ada yang nggak mau mengikuti apa yang Nabi ajarkan? Nggak mau cuman dapat pahala? aku cuman sholat, melakukan hal baik yang menurut aku yang kemampuan aku. Tapi kalau misalnya udah melebihi kayak ya aku pengen berusaha seperti itu tapi ya tidak bisa sesuai kemampuan aku gitu loh. Terus Sama lah kayak orang kenapa kamu Kristen kan sholat? pasti Sebentar, jangan bisa. sama-samakan. Jangan sama-samakan. Bukan Ya, sama jadi kan, maksud saya ya, gini. Kalau kemampuan kami iman masing-masing begitu. begini, pertanyaan saya gini. Kamu sholat 5 waktu itu, kenapa harus Isya? Kenapa harus maghrib? Kamu bisa jelasin ya? Kenapa harus seperti itu? Ya karena kalau ini ya aku pelajari ya. Manusia itu kenapa disuruh sholat karena untuk mereskan otak yang terlalu capek gitu loh. Jadi biar Kenapa bisa harus fokus Isya? Pertanyaan saya, kenapa harus ada Isya, ada maghrib, ada subuh? Kenapa? ya biar manusia itu selalu ingat sama Tuhannya karena manusia itu gampang lupa. Apalagi otak manusia ini selalu kerja seharian jadi jadi di saat zuhur itu orang butuh istirahat untuk mengingat Tuhan. Jadi saat kita fokus sholat otak kita itu akan fokus untuk mengingat Tuhan. Ya ada kelebihannya sih. Begitu juga asar, udah masuk asar, begitu juga udah memasuki isya. Karena kan manusia memang pelupa, sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit udah melakukan dosa. Aku aja sekarang ini bisa jadi bentar lagi udah lupa melakukan dosa. Kan namanya manusia kan punya hilaf dan dosa. Makanya dikasih sholat 5 waktu. Pertanyaan Ya. saya, kenapa, apa sih tujuan sholat? Contohnya pada saat yang namanya maghrib, yang namanya subuh. Jadi gini, ada teman-teman kami namanya Kristen Ortodoks ya, sahabat-sahabat kami dari Ortodoks, mereka juga melakukan sholat. Tapi mereka melakukan sholat tuh 7 kali dalam sehari. Dan mereka itu tahu ketika waktu, oh kenapa harus di jam 2 siang, kenapa harus di jam 3 pagi, kenapa harus di jam-jam yang seperti ini. Karena apa? Itu mereka bisa menjelaskan, contohnya di jam 3 atau jam 12. Itu untuk mengingat yang namanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi, kalau kalian asal aja ngomong, yang penting modal nekat aja. Supaya bisa mengingat. Karena kalian itu lebih kepada yang namanya budak. Hanya ngikut saja, nggak boleh tahu, benar nggak? Aku paham, aku udah baca-baca, tapi kan kalau untuk menjelaskannya kan panjang banget dan otak aku itu nggak nyampe untuk menjelaskan yang apa itu dari Isa, tapi aku ada baca manfaat-manfaatnya. Manfaat apa sayang? Kok tiba-tiba jadi manfaat? Ya manfaat tadi bertanya apa manfaat untuk sholat Isa? Apa tujuan? Bukan apa tujuan. Tujuannya namanya tujuan kan kenapa kakak kayak Kristen kenapa harus maghrib? Kenapa harus disuruh Kenapa gereja? harus Kayak gitu kita harus mengingat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Karena kita ini manusia lemah, kita ini bukan siapa-siapa, nanti dikasih gempa gimana? Langsung ya Allah aku mau sholat, ya Allah aku mau ke gereja, ya Tuhan Yesus aku mau ke gereja dulu, dikasih gempa, kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Kayak Emang gitu. kamu harus lebih banyak. Kamu umur berapa? Aku umur 20 tahun. Iya. Jadi sebaiknya belajarlah yang lebih baik ya, supaya kamu juga Amin. jangan Terima sampai. kasih kakak juga, makasih ilmu-ilmunya. Iya, nanti naik-naik lagi lah ya, jangan segan-segan untuk naik ya, biar nanti kita belajar lagi ya kak ya, Dek ya, kak lah. Karena kamu kayaknya pengetahuannya kurang sekali.
Iya, aku masih banyak belajar. Kalau kakaknya sepertinya kakaknya udah makanya aku tuh Iya. penasaran, suka gitu. Aku penasaran sama agama-agama lain gitu. Iya, kalau kamu mau tanya tentang kekristenan, nanti ku jawab gitu kan. Jadi kamu juga harus belajar dua arah. Jadi jangan asal-asal ngomong, oh ini perjanjian baru seperti ini, perjanjian satu, perjanjian dua, enggak. Jadi apa yang ada di perjanjian lama itu merupakan sejarah dan nubuatan dari para nabi. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapan dari yang ada di perjanjian lama. Jadi segala nubuatan yang disampaikan itu terjadi di perjanjian baru. Itu tentang Tuhan Yesus yang menggenapi semua firman-Nya. Makanya kami nggak butuh yang namanya keislaman lagi karena semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau seandainya Islam menyatakan bahwa sudah paling sempurna, lah kami nggak percaya dengan cebok pakai 3 batu. Iya kakak, makanya. Ya kan beda-beda ajaran. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu harus belajar lagi yang baik, yang seharusnya bisalah diterima akal sehatmu supaya kamu juga bisa mendapatkan pengajaran yang terbaik. Jangan hanya ditanya ikut aja. Ya, apa tujuannya sih kalau kita membaca tapi nggak ngerti artinya? Kayak bim salah bim, itu apa artinya? Nggak tahu artinya. Abrakadabra, nggak tahu artinya. Itu sama seperti membaca mantra. Kenapa kakak gak dengar? Aduh. Kenapa? Loh. Jadi saya sarankan ya, dengar nggak? Iya. Jadi kalau saya sarankan ya, kamu belajar segala sesuatu tujuannya kalau belajar membaca itu harus mengerti dulu. Jangan kamu nggak ngerti apa-apa. Ya makanya kakak jelaskan tadi itu, makanya aku seneng banget karena kakak kasih tahu kami. Dan aku mikirnya kan awalnya kami itu kayak ayat-ayat apa namanya yang diceritakan ulang gitu. Dan pas kakak jelaskan kami, aduh aku seneng banget, makasih kak. Dan kalau kutanya nih, yang di dalam Quran itu baru gitu loh. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Kenapa? Di Quran itu perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Kalau Quran itu kan ayat-ayat ada ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad. Berarti itu dari Allah. Quran. Iya, Quran. Kenapa? Semuanya perkataan Muhammad atau perkataan Allah? Ada beberapa dari Allah, ada beberapa yang maksudnya Muhammad menjelaskan gitu loh, sabda kayak Muhammad bersabda itu kan, bener nggak? Parah ini. Benar kak, yang kalau Al-Quran itu isinya. Jadi gini, Quran itu semua adalah perkataan Allah. Terus kayak kisah-kisah ini, kisah-kisah apa namanya? Kan di situ ada kisah-kisah menjelaskan cerita-cerita orang kafir, kisah-kisah menjelaskan kisah-kisah Nabi Nuh gitu, kisah-kisah lain itu. Kan ada tuh kayak dicatat-catat ulang kayak para sahabat-sahabatnya mentafsirkan ayat-ayat. Itu Allah yang ngomong kepada Muhammad, Muhammad ngomong lagi kepada sahabat-sahabatnya. Iya, itu yang aku maksud kak. Makanya yang sahabat-sahabat aku kira yang kami itu tulisan dari apa namanya sahabat-sahabatnya gitu kan. Al-Quran kan dicetak-cetak ulang kayak dari sahabat dituliskan jadi ditulis-tulis gitu. Begitu. Iya, itu maksudku kak. Jadi memang Quran itu kau nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti gitu. Aku cuma membaca, maksudnya aku kan orangnya suka membaca ya kakak. Jadi apa namanya kalau di Al-Quran itu kan aku nggak ada guru nih. Kalau kakak mungkin ada guru ya. Jadi aku kan baca-baca, oh mungkin ini. Aku mentafsirkan sendiri. Tapi aku memang suka membaca Al-Quran. Karena memang ya namanya Islam ya pengen apalagi kan di Al-Quran ini banyak kisah-kisah gitu ya kayak kisah-kisah zaman dahulu kan, jadi
aku baca-baca aja terus. Jadi aku kira kami itu yang sahabat-sahabatnya, pas kakak bilang ternyata kami itu dari Allah ya. Bagus, aku dapat ilmu baru gitu, jadi seneng. Iya, artinya Allah tuh memang sengaja mau ngolok-ngolok Nabi. Itu secara logika gitu loh. ya. Kalau Iya kali ya. loh, iya, nih, kami ini kan Allah memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa. Bukan, maksudnya olok-olok itu tuh kalau yang dalam tanda kurung itu, olok-olok itu maksudnya kayak sifat-sifat yang mengolok-ngolok. Memang Allah sengaja memasukkan orang itu, membiarkan tidak mendapatkan hidayah kepada orang yang mengolok-olok Muhammad, orang kafir, begitu maksudnya ayat itu. Pemahaman Ini aku ya. Tapi demikianlah kalau pemahaman kakak kami. beda ya berarti beda. Yang aku paham sih gitu. Nih, yang ngolok-ngolok di sini siapa? Dan mereka berkata, wahai kepadanya tuh diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang Mekah yang mengolok-oloknya. Yang menyuruh untuk mereka lakukan siapa? Yang memasukkan. Kenapa? Bukan Olok-olok itu siapa? menyuruh, maksudnya memasukkan itu dalam arti Allah membiarkan gitu. Yang aku pahami itu gitu. Pembiaran beda lagi dengan berdosa. memasukkan. Itu kan dalam bahasa Indonesia, kita kan nggak tahu kalau dalam bahasa Arabnya gimana, yang pemahaman Apa bahasa orang Arab Arabnya? Maksudnya pemahaman Bahasa orang Arabnya apa? Arab ini kan kalau segini loh, setiap itu dalam bahasa Arab itu kalau kita ditafsirkan ke bahasa Indonesia kadang ada yang bahasanya yang bikin kita itu kagak ngerti gitu loh. Tapi aku Iya. paham maksudnya apa, karena kan aku bacanya dari situ, dari ayat 1 sampai 12 itu aku ngerti maksudnya itu. Ya udah, gini. Kamu tahu Allah tuh berapa sih? Aku taunya Allah itu satu. Kenapa dia pakai kata kami di sini? Itu dalam bahasanya. Tapi sebenarnya Bahasa aku ngerti dalam bahasa Iya. Indonesia. Kami itu jamak jadi atau gini loh, tunggal? Kak. Jangan setiap kata yang ada yang salah itu kita bilang, oh ini kali salah. Tapi sebenarnya kan kita tahu itu kan ayat suci. Tidak perlu Nih. kita meragukannya. Oh, Ya, iya, kalau makanya aku aku sih tanya, gitu, kenapa tidak dia perlu memakai kata meragukannya. kami? Kenapa? Kenapa dia Kita memakai kalau kata mau kami? lihat keagungan Tuhan itu ya dari kuasanya aja gitu loh. Kuasa apa yang terjadi di zaman sekarang Oke, itu. apa kuasa? Kuasa yang terjadi di negeri Mekah. Kenapa? Kuasa apa yang terjadi di negeri? Yang apa itu? Maksudnya kuasa Ya, yang ya. kekuasaannya di dunia ini yang tidak terbatas. Jadi gini, loh. Tapi kalau cuman kita ngomong hal-hal- ini kan hanya Muhammad. Jadi contohnya gini, kalau contohnya kayak Musa gitu kan, Musa dia bisa membela lautan gitu kan, ke Israel. Kemudian ada Isa juga, dia bisa menghidupkan burung yang mati. Itu kan di dalam Quranmu kan, ada juga. Muhammad apa? Kenapa? Muhammad. Ini makanya nggak denger ini. Halo. Ya Muhammad. Muhammad apa mujizatnya? Muhammad dia mukjizatnya yang setahu aku, yang aku baca katanya dia membela bulan. Terus ya itu Al-Qur'an. Terus dia kayak nggak minta sesuatu, cuman dia minta satu. Dia bilang seluruh umat muslim, umat dia yang beragama Islam di hari kiamat mendapatkan syafaat. Jadi dia nggak meminta banyak kepada Allah, yang penting umatnya nanti kalau udah maksudnya di hari kiamat mendapat syafaatnya dia agar diselamatkan gitu loh. Itu jadi mukjizatnya dia itu, dia nggak minta Apa banyak. mujizatnya? Coba. Dan Mujizat, arti mujizatnya mujizat dia juga apa? itu yang setahu aku itu ya maksudnya jadi sayang sama Allah, terus sama katanya membela bulan ya waktu itu, terus diturunkan ayat-ayat itu doang. Nah, ini Ada ngomong-ngomong, kisahnya itu aku baca, kan aku cuma baca doang. Ya kan aku baca-baca kan di sosial media.
Terus aku ada baca Al-Quran ini, aku belum baca semuanya gitu loh. Aku baru baca setengahnya. Mukjizatnya dia terus sama apa ya? Nih, ya kita cerita santai dulu. Muhammad tuh buta huruf atau enggak? Setahu aku sih dia waktu saat mendapatkan mendapatkan ayat pertama ya. Itu dia tulis di batu kalau nggak salah, dikasih ilmu kayak dapat mukjizat dari Allah untuk menulis. Oh iya, tulis pertama di batu. Benar. Tanya buta huruf Baru atau ingat enggak? aku. Hah? Buta huruf atau enggak? Awalnya buta huruf tapi dapat apa kayak mukjizat dari Allah untuk tahu menulis. Benar. Oh jadi Tulis di batu. Allah, tulis di batu? Kakak kayak kasih ajaran ke anak SD ya, kayak kasih bayangan-bayangan gitu. Iya benar. Iya makanya dia gimana kok Muhammad ini bisa tiba-tiba jadi membaca tuh, jadi mujizat itu dari yang tidak tahu baca bisa baca gitu. Ya dari Allah gitu, dari Allah. Jadi itu mujizat gitu bisa baca. Ya menurut aku mujizat dapat ilmu. Dulu kan belum bisa nulis-nulis dan bisa Jadi kayak saya ini, kita semua manusia ini punya mujizat bisa baca. ya zaman dulu kan enggak, jadi ilmu itu kan kayak penting, jadi harus belajar dulu, maksudnya kayak dari siapa yang mendapatkan ini, kayak ini guru nih, guru harus ajarin ke murid-murid lah, jadi Muhammad ajarin ke orang-orang gitu, sama kayak mukjizat yang lain-lain ini, maksudnya kayak ayat-ayat ini gitu. Jadi ngomong sama batu, terus tulis di batu, semuanya batu ya? Ya, yang aku tahu kan, aku kan cuma pernah baca ya apa yang kakak terus, aku jelasin aja yang aku tahu gitu. Jadi dia buta huruf, terus baru bisa baca gitu? Enggak kayak, aku buta huruf sih, menulis, terus sampai bisa tahu. Menulis. Pertanyaan Akan ada saya, waktu Muhammad tuh buta huruf atau enggak? Tulisan pertama bahasa Arab itu di Al-Quran itu kalau nggak salah. Di batu Yes. kalau nggak salah. Pertanyaan saya, Muhammad tuh buta huruf atau enggak? Enggak. Oh enggak. Mm-mm. Berarti dia nipu dong di malaikat, di Jibril. Kenapa? Maksudnya setelah Berarti dia dapat nipu. hidayah, setelah dapat mukjizat itu, makanya dia tahu. Dia kan harus kayak ada kayak hening gitu ya, bertapa gitu, berhening gitu, terus Oh dapat mukjizat gitu. bertapa. Hening, Dia- kayak orang bilang tuh menenangkan diri. Bertapa dalam gua gitu. Ya, kayak hening gitu. Oh iya. Jadi ketika waktu itu dia belum bisa baca. Baru Apa? bisa baca. Kalau nggak salah sih, karena kan kalau memang dia nggak bisa baca, kenapa dia bisa tulis? Iya. Ya, Pertama ya awalnya udah, dia. berarti sekarang kakak jelasin ke aku ayatnya itu. Jadi kan di sini ada yang namanya di Gua Hiro tuh malaikat datang kepada Nabi. Kemudian malaikat bilang, ya, bacalah. Muhammad menjawab apa coba? Nih. Iya, aku tidak bisa membaca. Habis itu malaikat ya udah, Nah. malaikat kasih dia mukjizat. Wih, mujizat apa malaikat yang ngasih? Mukjizat maksudnya Allah, maksudnya Allah. Enggak ada enggak ada di sini Nabi sallallahu alaihi malaikat ngomong, "Bacalah." Muhammad jawab, "Aku tidak bisa baca." Malaikat ngomong lagi, "Bacalah." Sampai 3 kali Muhammad bilang, "Aku nggak bisa baca." Gitu kan? Kemudian nih dia memelukku untuk ketiga kalinya. Kemudian dia kasihlah turun ayat itu, ya. Kemudian Muhammad itu ya ngomong tentang ayat itu, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nih sampai di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke keluarganya. Jadi nggak bisa baca. Nggak pernah ada di sini tertulis dalam Sahih Bukhari 3 ini bahwa Muhammad itu bisa baca, tidak pernah kalimat nih. Membawa kalimat wahyu yang tadi dengan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid. Ya, seraya berkata, selimuti aku. Jadi dia ketakutan di situ. Oh, ya udah, aku kan cuma baca kiasan-kiasannya aja gitu. Ya berarti kalau memang udah ayat itu ya udah, aku udah tahu sekarang.
Jadi dapat ilmu lagi dari kakak, dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, sekarang kutanya terakhir nih. Apa kelebihan Muhammad? Jangan salahin Islam kejang-kejang ya semuanya, karena kan aku pemahamannya ya sedikit ya. Jadi nggak semuanya, mungkin ada lebih pintar dari aku, ustadz pendakwah yang lain. Aku bukan apa namanya lawannya kakak yang di sebelah itu ya lawannya. Tapi kan aku kan penasaran kan, pengen Iya, banyak nggak tahu apa-apa. juga. Iya, jangan menghina dia ya teman-teman, karena dia tuh ingin belajar. Ya cobalah ya, kalian nggak naik aja apa-apa. ke atas itu, yang itu. Benar ini. Yang lain tuh, yang di bawah tuh cuman bilang begini begitu. Ini Ngebully baru gitu benar. loh. Coba ada yang berani seperti dia nggak? Dia sebenarnya orang Tapi cerdas. setidaknya aku masuk di room ini kan aku dapat pemahaman baru soal kayak kakak bilang kami, apalagi itu apa namanya? Soalnya kan aku pikirnya kami itu kayak ayat-ayat apa namanya? Yang dijelaskan Cebo para pakai 3 sahabatnya. batu. Oke, aku ngaku aku salah di situ. Yang kedua, yang soal Muhammad bisa baca. Ya aku kan cuma bacanya pas dapat apa namanya? Kalau dia tulis di batu pertama itu yang aku tahu. Kamu mau nggak dipoligami? Gimana ya? Aku jujur aja poligami jujur aja nggak suka. Tapi aku tahu bagaimana rasanya diselingkuin. Jadi Mau nggak jujur aja dipoligami? tidak bisa. Kenapa Apa? tidak bisa? Kau menentang Allah. Kan kalau yang dipoligami itu cuman orang-orang terdahulu, karena kan terdahulu itu kan masih kurangnya laki-laki karena mati di medan perang. Terus banyak janda-janda, dan zaman dulu itu lebih banyak yang butuh apa namanya, butuh pria. Beda kayak zaman sekarang lebih banyak wanita, dan sekarang lebih banyak laki-laki patriarki. Jadi ya begitulah. Kalau di zaman dulu kan jadi banyak nggak berlaku lagi poligami bagimu. apa? Di zaman sekarang nggak butuh Jadi nggak- poligami karena banyak zaman sekarang nggak butuh poligami. Jadi kau mau menentang apa yang dikatakan Quran. Ya kan nggak semuanya harus mengikuti itu, yang mampu-mampu aja. Itu untuk laki-laki yang mampu, yang adil. Tapi di zaman sekarang itu tidak ada seperti seadil-adilnya para nabi zaman dulu. Kalau sekarang Oke. semuanya udah akhir zaman kayak gini ya bagaimana ya? Banyaknya yang mokondo. Mokondo. Terus Banyak kalau yang sekarang mokondo kutanya, Nabi punya istri berapa? Berapa ya? Setahu aku kan yang paling sering disebutin Khadijah sama Aisyah. Ada berapa? Apa? Ada berapa? Khadijah, Aisyah. Terus yang paling banyak disebutin karena kan Khadijah yang dia cinta, Aisyah kan yang terakhir yang kecil itu, yang lainnya itu nggak disebutin. Gua nggak Kalau tahu. Aisyah umur berapa? Dia kan waktu Dinikahi? itu anaknya sahabatnya Nabi Muhammad ya. Jadi mereka secara menikahkan gara-gara waktu itu kalau gue baca gara-gara politik ya gitu ya, kayak politik itu mengikat persahabatan antara Muhammad sama temannya kalau nggak salah. Terus Umur berapa? akhirnya dinikahkan di umur masih kecil untuk memperluas. Kalau zaman dulu kan kayak ada kerajaan-kerajaan atau apa sih begitu tuh biar makin kuat ya. Karena kan dulu suka perang-perang kan. Iya, Jadi umur untuk berapa sayang? Kalau nggak salah 7 ya ke berapa? 7 9. Gue lupa. Asli nih. Istrinya ada berapa? Aisyah, Khadijah? Ya, Aisyah kan sama Khadijah, yang lain gue nggak tahu. Tanya tuh pada Nih, follower kita buka. orang. Nih, ya. nih. Atau mending buka ayatnya aja langsung. Nih ayat langsung aja. Coba, silakan dibacain, Kak. Biar semua di bawah juga membaca. Bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam.
Dan saat itu istri beliau ada 9 orang. Itu ayat berapa ya? Di screenshot aja nanti cari Sahih Bukhari 275. Jadi ini hadis-hadis ini kan menerangkan tentang bagaimana cara sholat ya dalam Sahih Bukhari ini. Ayat Ya. berapa gitu? Ini Sahih Bukhari Juz 275. berapa? Ada juz nggak? Nggak ada juz, Nah, bukan kan kalau Quran hadis ini. kan sama juz kan tidak bisa menjelaskan karena itu hadis-hadis kan banyak hadis-hadis yang tidak sahih, ada yang sahih. Ya ini ganti aja. Mau ganti apa ini? Iya, tapi kan maksudnya ada yang sahih yang tidak sahih. Itu cuman kayak Iya, ini mau menjelaskan doang. diganti Tapi kalau apa yang di ini? Al-Quran kan itu hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Nah, Nah, itu di artinya? ayat berapa itu? Juz berapa? Nih 75 bukan Al-Fukat. Ada juznya nggak ayat berapa? Nggak ada sayang, Oh, tinggal berarti tidak bisa. Itu cuman sahih nggak- doang kayak ayat-ayat yang tidak sahih itu. ganti aja jadi Doif Bukhari. Ada Sahih, ada Doif, ada Ma'ud. Iya banyak itu kali sahih dohi itu tuh kayak ya tidak bisa dipercaya itu. Nauzubillah. Jadi kamu nggak percaya Nabi menggilir istrinya pada waktu yang sama? Tidak mungkin malam hari? lah. Nggak tahu sih. Tidak nggak mungkin. percaya sih aku. Nggak mungkin. Jadi ada rame-rame gitu. Iya tidak mungkin. Tidak mungkin Ayo, itu aja sih. sini. Itu aja si Khadijah dia suka cemburu. Khadijah atau si Aisyah. Aisyah kan suka cemburu sama si Khadijah. Masa digilir kayak gitu kan nggak mungkin. Salah sayang. Khadijah itu ya awal mula Nabi itu belum jadi nabi. Ya, dia hanya punya satu istri sampai umur 40 tahun. Ketika Khadijah metong, baru dia kawin sama Saudah. Kemudian dia lihat Saudah lagi, dia lihat Aisyah yang masih kecil. Aisyah lagi. Aisyah di umur berapa tadi kamu bilang sayang? Kenapa? Aisyah, dibacain dulu biar teman-teman di bawah juga dapat 7 pengetahuan. ya? Nih, Aisyah, loh. Halo. Halo. Iya, silakan dari Aisyah dulu, Aisyah. Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi saat ia berumur 6 tahun ya, 6. Dan dia digauli saat berumur 9 tahun ya, benar 9 tahun. Berarti 7 tahun tadi salah berarti. Saya hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Artinya kamu bayangin deh, bisa nggak orang anak kecil itu digauli 9 tahun? Kenapa? Nggak tahu, di zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Kembali lagi ke zaman Nabi Muhammad. Sekarang jadi aja tuh zaman- banyak itu SMP itu suka dicabuli. Berarti pas bisa dong. Cuman kan ini, zaman dulu karena kan zaman ajaran sekarang siapa? kan beda. Gini loh. Bukan ajaran itu kan zaman dahulu kan diizinkan sama keluarganya, dan zaman dulu kan dan sama zaman bukan peperangan ya. Sekarang kan zaman modern, ada aturan dan hukum-hukum. Kalau dulu kan hukum dan aturannya kan masih kayak persahabatan, saling kepercaya, ya udah merit gitu loh. Tukar dengan apa namanya itu domba, apalah kayak gitu kan. Kalau Nabi itu suri tauladan atau bukan? Kenapa? Suri tauladan atau bukan? Nabi Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Suri tauladan. Iya, kenapa? Dia suri tauladan atau bukan? Kenapa? Suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Jadi suri tauladan itu yang patut diteladani. Artinya semua yang dilakukannya itu patut diteladani. Contohnya seperti Iya, cebok tapi kan kalau kita ketiga memikirkan batu. secara sejarah dan membaca sejarah kan pasti bakalan paham. Kalau cuma memahamin kayak disamakan sama aturan yang sekarang sama dulu kan beda. Karena kan tiap zaman kan berbeda-beda.
Apalagi kan Iya. masih belum Masehi berapa itu. Kita kan Berarti masih panutan punya itu. pemikiran berbeda-beda kan. Kalau kita mau dilihat hukum sekarang itu pasti pasti salah karena memang udah zaman modern dan udah ada hukum-hukum aturan yang dibuat oleh pemerintah. Memang tidak boleh. Jadi ini nggak boleh. Ini nggak boleh sekarang. Ya bertentangan tidak usah dengan pemerintah. tidak usah diikutin. Kan beda itu. Ya Oke. kalau mau diikutin yang sekarang yang normal aja, yang nikah sama nikah yang sewajarnya yang udah patut dinikahi. Kalau itu dinikahin pun karena terpaksa, bukan karena kemauan. Nggak Iya, apa-apa, nggak karena apa-apa. kan memang Saya karena ada perjanjian apa namanya itu kayak Perjanjian politik apa? gitu lah. Baca aja sih, ada sejarahnya kan, ada Google gitu loh. nggak pernah Aku nggak bisa ada. menjelaskan terlalu panjang. Kalau aku nggak bisa Mana terlalu ada menjelaskan politik? terlalu panjang. Orang mereka Ada, sahabat kok maksudnya itu. kayak bukan politik kayak iya sahabat itu kan sahabatnya itu kan ada politik biar kalau sekarang kita itu biar kekayaan lu sama kekayaan gue itu makin besar namanya, ya udah anak kita dinikahin aja kayak gitu kalau sekarang. Oke. Kayak gitu. Jadi menikahi itu di saat umur 6 tahun dan digauli 9 tahun itu. Kenapa? Nggak apa-apa sih, saya ikut aja apa inginmu. Jadi kalau ini percaya. Kenapa? Kalau ini percaya. Ya kalau Aisyah memang masih dari umur 6 cerita, tahun. iya kalau itu percaya aja. Kalau ini, Tapi kan kalau ini kita percaya mau nggak? mengambil itu ke hal negatif. Kita kan mau Iya. mengambilnya ke hal positif. Karena kita kan Iya. berpikirnya positif aja. Beda Kalau zaman, ini? beda. Kalau ini percaya atau enggak? Apa itu? Yang ini percaya atau enggak? Yang mana? Ini. Nabi SAW menggilir ya itu sih nggak percaya karena sahihnya itu kayak nggak ada ayat dan jusnya ya. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Jadi kalau ini nggak percaya. Iya. Nih, kenapa nggak percaya? Ya itu Sahih Bukhari kayak gitu, kamu menjelaskannya. Loh, jadi kamu nggak percaya Nabi itu bisa menggilir istri-istrinya? Kita bikin Ya menggilir itu berarti dalam apa namanya? Berarti menggilir mungkin beda-beda apa namanya? Pemahaman ya. Gimana pemahaman menggilir? Ya dipikirin aja. Kayak mungkin ini istri pertama di apa namanya? Di rumah sebelah atau bagaimana begini kan kita nggak tahu. Kita kan bukan di zaman Oh. dahulu. Iya. Ya aku pikir positif aja sih. Jadi nggak ada loncat mau- dari rumah satu ke rumah yang lain gitu. Bisa jadi. Kan kita nggak tahu, kita nggak melihat. Dipikirin positif aja, nggak relax. Kalau ini terus kalau aku bukain lagi nih, ya kamu nanti bakal nggak percaya lagi nih. Nih ya, Apa coba tuh? kita bukain Bentar. ini. Malah pergi lagi. Ya gimana? Ntar ya, kekuatan. Ntar ku cari ya dalilnya ya. Kan gue menjelaskan secara logika gue. Gue nggak bisa mau kembaliin logika gue ke zaman dahulu. Gue cuma bacanya segitu ya positif aja. Oke, sabar. Nabi itu ayatnya di mana ya? Saya lupa ya. 307 ya. Yang 30 lelaki itu di mana ya? Kekuatan setara 30 lelaki itu di mana ya? Sampai lupa saya ini. 270 benar. Ini cerdas ini yang sorry. Nih ya. 207270 bukan 207.
Sahih Muslim 70. 260. 206 lagi. Ini. Coba bacain. Dari Qatada berkata. Nih, coba bacain. Apa itu? Ini dari sini. Qatada berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik berkata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam dan siang hari, dan saat itu jumlah istri beliau 11 orang dan 11 orang. Terus kemudian aku berkata kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, kami membincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 orang. Oh, berarti dia dapat mukjizat gitu? Ya seperti itu. Apapun bisa terjadi kalau tanpa izin, Allah. Ya udah, berarti apapun terjadi kalau izin Allah. Contohnya kayak kayak Nuh membela lautan, kayak ada siapa, Sulaiman membangun candi. Apa yang itu yang keajaiban dunia lah, itu bisa saja terjadi. Kita kan mana tahu di zaman dahulu, apalagi kan jadi, dia Muhammad. Ini keajaiban dunia juga. Ya bisa jadi keajaiban kalau memang dia mampu. Itu kan di ayat itu aku berpikirnya secara logika aja, ya bisa jadi dia mampu, ya udahlah. Masa gua harus mau ngomong gimana? Kalau misalnya Tuhan berkehendak dia mampu 30 kali, berarti hebat dong. Memang sih hebat sih, saya harus akui hebat. Udah, berarti hebat dia. Ada lagi. Berarti memang Tuhan sengaja bikin kayak gitu supaya bisa beranak-anak lagi. Kan dulu kekurangan ini. Banyak orang yang meninggal di medan perang. Masih zaman perang-perang dan banyak anak yang meninggal kan? Nah, terus Nabi punya anak berapa dari 11 perempuan ini? Aduh, aku sampai kayak gitu tuh nggak mencari tahu ya kalau soal anaknya. Memang ada apa dengan anaknya? Iya kan tadi kamu bilang dengan kekuatan itu ya biar bisa anak-anaknya banyak gitu kan? Iya, biar bisa beranak. Zaman dulu kan kata orang ya, banyak anak banyak rezeki. Sekarang berapa anaknya? Aku nggak tahu, aku nggak mencari tahu anaknya karena aku nggak sampai ke sana untuk mencari tahu anaknya ada berapa. Ya kasih tahu dong ada berapa anaknya. Anaknya itu hanya ada yang ada tuh Fatimah. Sisa Fatimah aja cuma 1. Itu yang dijelaskan kan, yang dijelaskan di Al-Quran kan, di ayat-ayatnya kan. Iya, yang lain berarti anak di luar nikah gitu. Ya, maksudnya bukan anak di luar nikah, berarti tidak semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan kitab. Mungkin ada beberapa yang dijelaskan tidak sedetail itu kan. Oke. Ya, mukjizat ngewek bukan mukjizat ngewek, memang kodratnya manusia itu berpasang-pasangan. Dan kalau mau menikah ya berhubungan badan. It's normal. Berpasang-pasangan. Kalau ini berpasang-pasangan atau bersatu pasang dengan bentar. Ini katanya apa ya? Berpasang-pasangan. Pasang-pasangan tuh satu pasang atau gimana sih? Ini 1 banding 11 kok berpasang-pasangan? Maksudnya zaman sekarang itu kan ada yang bilang begitu, mukjizat ngewe. Ya emang itu yang komen itu nggak mau ngewe kalau punya bini. Iya, normal. Kalau udah nikah berhubungan badan. Ya memang 1 lawan 11. Berhubungan iya, badan itu termasuk kayak berkah nikmat dikasih Tuhan karena semua berpasang-pasangan harus berhubungan badan biar dapat anak. Tapi harus nikah begitu. Dan itu kan para nabi kan nikah semua. Jadi ini teman-teman harus dengar aja lah, lihat yang positifnya aja. Kenapa dia nikah? Betul. Kenapa dia seperti itu di zaman dahulu dia kenapa bisa banyak istri? Kan tentu ada alasan-alasannya. Zaman sekarang lu mau banyak istri? Untuk tukang gojek doang mau banyak istri gimana itu? Kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal kan?
Betul. Jadi ngomong aja yang penting ini. Yang penting dia ngomong aja juga nggak masalah kayaknya. Ya menurut logika aku gitu loh. Nah, Hadis aku terus nggak menolak hadis. Hadis itu memang benar. Tapi kan aku memikir secara pemahaman aku ya. Kenapa dia menikah banyak istri? Ya aku ngambil positif aja. Zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Mau disamain sama zaman dulu. Zaman dulu saling perang, saling bunuh gitu. Perempuan zaman dulu itu tidak dihargain sebenarnya, ada cerita kisah-kisahnya begitu. Nah setelah ada kenapa nggak Muhammad dihargain? ya kayak apa namanya, kenapa kita disuruh pakai hijab apalah semuanya itu karena aku ada dengar cerita kalau yang mana di zaman dahulu wanita itu kayak tidak dihargain gitu, makanya dimuliakanlah wanita dari Muhammad. Itu namanya diangkat gitu loh, maksudnya biar tidak gampang direndahkan oleh pria-pria sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Dan Gak apa-apa ya. Apa lagi? Ayo apa lagi? Kenapa lagi? Apa Muhammad lagi ya? Ya silakan. Oke, Ya, kamu ulek aja apa pemahaman aku. Aku menjelaskan sesuai apa yang aku paham. Ya ilmu yang aku dapat gini aja. nggak apa-apa guys ya, dia belajar ya. Iya, aku Jadi belajar sebenarnya gitu. betul. Sekarang kita langsung yang lebih ekstrim lagi. Kamu mau yang ekstrim-ekstrim nggak? Ekstrim apa lagi tuh? Oke. Nih, coba bacain. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Maksudnya ayat Maksudnya berapa itu? apa? Nih, Sunan Nasai Ayat-ayat dong. 3991. Juz berapa? Nggak ada jus. Hai, aku tuh maunya ada juz biar aku baca di sini juga. Kalau kepotong-potong kayak gitu tuh takutnya ada yang pemahaman yang bikin salah paham gitu loh. Loh, ini kan namanya hadis. Setiap hadis itu punya nomor. Jadi hadis itu nggak pakai jus. Harus ada di Al-Quran dong. Harus ada di Al-Quran dan di juz dong. Nggak Itu kan ada. hadis. Jadi perbedaan harus antara hadis dan Berarti Al-Quran hadis itu berarti tidak benar. Takutnya itu hadis fitnah. Jadi gini deh, saya jelasin biar kamu ngerti. Iya. Kalau hadis jelasin dong. itu, dia semua adalah perkataan Nabi, ya sabda Nabi. Jadi apa yang ada dalam hadis itu? Tidak tertulis seperti itu. Nabi bersabda. Oke, nih bacain kalau gitu. Oh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Nah itu maksudnya ayat berapa? Oke, sabda Nabi Muhammad bersabda, juz berapa? Aku pengen baca gitu loh. Juz Nih ayat screenshot, berapa? Nomor berapa? screenshot nanti baru kamu baca Sunan Nasai 3991. Nih, Terus. kenapa dibunuh? Nih. Di 3992. Nih, coba dibacain. Beberapa orang dari Islam kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ibnu berkata, Baca yang benar. Beberapa orang keluar dari beberapa orang, kan aku mau baca. Beberapa orang keluar dari Islam kemudian Ali membakar mereka dengan api. Ibnu Abbas berkata, seandainya maka saya tidak akan membakar mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian menyiksa seorang dengan siksaan Allah. Seandainya saya maka akan saya bunuh saja mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah mereka. Itu kan kayak seumpama, bukan berarti itu kan hukuman Allah. Tapi kan di situ mungkin dia bilang seandainya dia maka dia akan membunuhnya, begitu loh. Paham nggak sih? Beberapa orang ceritanya di Iya, atas itu udah dibakar. dong. Mungkin itu maksudnya kayak di zaman dahulu kan belum ada hukuman gitu. Jadi orang itu merasa kalau
mengganti agama itu salah, jadi mereka main hakim sendiri. Seperti sekarang banyak kayak gitu kan, punya pemikiran sendiri. Ya udah kita bunuh aja gitu loh, nggak ada berpikir. Iya, makanya adanya ayat seperti itu. Jadi kalau siapa yang ganti agama dibakar, tapi itu memang tidak benar gitu loh. Siapa ini Rasulullah Itu di zaman bersabda. dahulu kan, itu kan maksud seandainya dia bilang begitu. Jangan kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah. Seandainya saya, maka saya akan bunuh saja mereka. Seandainya saya, kata Muhammad, seandainya itu saya. Tapi kan itu dilarang. Penegasannya di sini coba. Bukan dilarang. Ya itu Muhammad bersabda kalau memang seandainya itu hukuman saya, maka saya akan bunuh dia. Tapi kan itu dilarang Allah. Kalau hukuman Allah itu kita nggak boleh. Kayak Rasulullah SAW. No. Nih penegasannya. Nih, baca. Jadi ngerti nggak sih maksud aku? Nih, iya, makanya aku kasih kau pengertian. Begini Kak, begini. Contoh nih, ada orang bunuh kita punya Tuhan, tapi orang itu main hakim sendiri. Nah, Muhammad bilang dia, jangan kamu bunuh dia. Seandainya itu saya Tuhan, dia bilang, maka saya akan bunuh dia. Tapi kita jangan melewati, maksudnya jangan melampaui Tuhan gitu loh. Allah sendiri yang akan membalasnya sendiri. Jangan kita main hakim sendiri. Nah itu cuma kayak ucapan kayak spontan Muhammad. Paham nggak? Itu nambah. Tidak ada di situ. Nambah. Ini saya membaca dari makna pemikiran saya ucapan Muhammad ini. Contohnya saya Muhammad. Ini Muhammad bersabda apa? Coba. Itu maknanya itu dia melarang orang untuk membakar karena udah dibakar. Dia bilang begini. Nah dia menasihati orang yang membakar itu. Seandainya saya Allah, maka saya bunuh dia. Tapi saya bukan Allah. Jangan melewati batas dengan main hakim sendiri. Biarlah Allah yang membalasnya. Terus dia bersabda apa? Dia itu sabdanya dia. Dia bilang, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia gitu. Seandainya saya, maka saya akan saya bunuh saja mereka. Rasulullah bersabda gitu loh. Seandainya dia saja, dia tidak membakar, tetapi itu baca apa? Masa saya ulangi lagi. Seandainya saya, maka saya bunuh saja mereka. Maka akan saya bunuh saja mereka. Itu jangan dibaca lagi. Sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Itu yang bacanya di atas maknanya. Makna yang di atasnya. Maknanya di atas. Penegasannya di. Seandainya saya, maka bunuh. Seandainya saya Allah, maka hukum Allah, maka saya akan membunuhnya kalau saya Allah gitu loh. Mana seandainya saya Allah? Itu maksudnya tadi Bang Alaihi Wasallam baca yang di atas itu dong. Seandainya saya yang di atas itu, seandainya saya, maka saya akan membakar mereka. Bentar. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah. Itu maksudnya jangan tetapi seandainya saya, maka seandainya dia mengumpama kalau saya Tuhan, maka saya akan bunuh mereka. Ngapain dia bilang itu kalau saya Tuhan pasti saya sudah bunuh mereka. Jangan melewati batas itu maknanya. Makna apanya? Ya kalian nggak masuk, kalian nggak ngerti deh. Mungkin orang Islam ngerti. Ada orang Islam nggak di sini. Mungkin mereka ngerti. Jadi kayak zaman sekarang orang main hakim sendiri, janganlah kan punya Tuhan. Ada polisi, jangan main hakim sendiri. Kalau saya kalau memang saya tidak punya hukum Tuhan, ya saya sudah bunuh orang gitu loh. Gitu. Dia bilang gini, jangan kalian menyiksa seseorang dengan siksaan Allah. Artinya dia belum mendapat siksaan Allah. Nanti dia murtad, dia dapat siksaan Allah juga. Seandainya saya akan bunuh saja mereka. Jadi yang membun-bun itu dengan cara mau mancung mau dipenceng Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siapa yang mengganti agamanya maka apa?
bunuhlah. Ah. Gitu. Ya mungkin kalian pemahamannya begitu. Tapi kalau kita kan beda mah pemahamannya. Kita mengambil Bedanya kesimpulan gimana? kayak yang contoh, jangan main hakim sendiri karena ada Tuhan. Dari ayat itu ya, dari penjelasan itu, ada Tuhan, jangan membakar orang sendiri, jangan mendahului kayak siksaan Allah membakar manusia itu. Sesungguhnya kalau misalnya aku Tuhan, pasti saya sudah bunuh mereka gitu. Dari tadi yang kamu jelaskan ini saya suka sebenarnya. Memang kayak gitu. Iya. Cuma yang jadi masalahnya, kamu ternyata apa yang kamu jelaskan ini tidak akan diterima oleh Nabi. Ya udah, itu kan pemahaman aku. Mau diterima atau tidak terserah. Bukan, Yang- Nabi yang mengatakannya sendiri. Iya, Kalau ya perempuan udah, itu biar Nabi nanti yang melihat kebenaran, nantilah di hati itu ucapan aku sekarang gitu. Bukan gitu. Benar atau Dek. salah? Nih. Ya kan kenapa? iya. Bukan nih. Kalau Nabi itu bersabda nih. Karena kamu nggak bisa diterima penjelasannya nih. Bacain. Rasulullah, coba baca. Nih. Aduh, jangan baca kasihan di- sama aku, kasihan aja sama amal-amal dan ibadah kalian. Betul. Apa bukankah penyaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian? Coba baca yang Bukankah benar. persaksian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah pensaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Jadi itu dalam pengertian logika dan akal ya. Kayak seumpama, bukankah pensaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Jadi kayak apa itu namanya gitu? Apa? Penjelasannya memberikan saksi gitu ya? Apa? Itu kayak seumpamaan kan? Itulah tanda setengah akalnya laki-laki itu. Jadi maksudnya akal ini sama wanita ini udah ayat beda, bukan ayat yang di atas lagi kan? Bagaimana kau membaca seperti itu? Ini semua satu dalil loh. Mintakalahum. Coba. Tunggu, Sahih telah menceritakan kepada kami Ibnu Maryam. Oh, ini ayat yang baru berarti, bukan yang tadi kan? Baru. Oh, kirain masih yang tadi. Jadi, kau Oke, dikatakan. Sahih Bukhari, Sahih lagi bukan ada di ayat Al-Quran ya? Oke, berarti ini untuk menguji apa namanya ini? Menguji jadi bahan-bahan untuk menguji keinian Islam lah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, benar Apa? otakmu dikatakan setengah. Nabi SAW, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Berarti setengah akalnya laki-laki adalah setengah akalnya wanita. Bukan, kok setengah akal lagi. Yaitu Persaksian setengah orang laki-laki sama dengan satu wanita. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya wanita. dan akalnya wanita berarti sama laki-laki itu setengah-setengah dong, gitu ya? Enggak. Ya udah, Satu wanita ya, sekarang ini sama kalau dengan ini aku nggak paham nih. Coba sama kamu dengan- jelaskan dulu. Oke. Kamu yang jelaskan. Jadi di dalam syariat Islam, kenapa sampai hari ini hukum syariat Islam itu dua orang perempuan itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Unus testis, nullus testis. Itu dalam hukum positif tidak membedakan yang namanya laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam syariat Islam, dua orang perempuan itu tidak dikatakan sebagai saksi. Ya.
Tetapi harus 4 orang perempuan baru dikatakan menjadi 2 saksi. Beda dengan lelaki yang hanya butuh 2 orang lelaki-laki untuk menjadi persaksian di dalam syariat Islam. Ya, jadi kamu dikatakan setengah akalnya benar atau tidak? Bisa jadi benar. Iya, makanya dari tadi ketika kamu bicara, kamu hanya memakai, nggak nyampe juga, akalnya udah nggak nyampe juga ya. Jadi Nabi pun nggak akan dengar. Ada yang nyampe, ada yang enggak. Kan namanya otak manusia kan berbeda-beda, pemikiran orang berbeda-beda, pemahaman orang Ya karena berbeda-beda. setengah akalnya. Iya, anggap aja begitu. Bukan anggap aja begitu, emang perkataan nabimu. Iya, emang. Iya, namanya makanya wanita, tidak kan dapat namanya diterima. wanita, mau gimana? Makanya otaknya dikatakan Pintar. setengah. Oh, salah ya. Jadi contohnya ada cowokmu muslim gitu kan, IQ-nya 75. Nah kamu setengahnya lagi dari 75 atau 70. Oh, Ya kamu Masya punya ya, Allah, ya Allah, minimal Alhamdulillah, ya Allah, 35 gitu. Terima kasih nikmat yang engkau berikan dan kepintaran aku. Kan kita harus berdoa yang baik-baik. Jangan kita bilang Iya. kita bodoh dong. Ya, aku pintar. Menurut aku. Iya kan poinnya seperti itu ketika ada pasangan muslimmu, ya kan, seorang laki-laki. Ketika waktu dia punya IQ hanya 70, kamu punya pastinya 35. Oh iya, ya bagus lah. Iya kan? Masih bagus itu 35. Asal jangan 0 aja gitu. 35 tuh bagus nggak? Iya, menurut aku bagus itu. Gorila tuh berapa? Soalnya begini, kan itu ayatnya di situ kan begitu. Berarti Allah itu masih memberikan nikmat yang sesuai kemampuan manusia gitu. Kalau udah sempurna itu milik Tuhan, milik Allah gitu. Ya udah diterima aja Iya. 35%. Jadi 35% Makanya nih. Nih, kau dengan gorila. Nih, bacain. Coba Kak, dibacain. Iya, Bacain. gorila. Ya gorila sama manusia kan beda. Ya jelas Gorila beda lebih dong. tinggi. Iya. Oh, ya udah. Iya, aku tidak membantah. Tapi Ya udah. gorila dia mana bisa dia apa namanya? Mana bisa dia pakai baju, mana bisa dia memasak, mana bisa dia melayani laki-laki, mana bisa dia kayak manusia, berarti manusia lebih pintar dong. Tuh IQ gorila. Ya udah, nggak apa-apa. Ya itu jawabannya dia, teman-teman. Kita harus tetap percaya apa yang dikatakannya, ya kemungkinan dia memang seperti itu, udah pasrah. Lah kan manusia lihat. Manusia bisa memasak gitu, kayak perempuan bisa memasak, bisa mencuci. Kan gorila walaupun IQ lebih tinggi, mana bisa dia mencuci, mana bisa dia masak. Iya bener, udah bener lah kamu itu. Nah, berarti Tuhan itu ya Masya Allah luar biasa sih memberikan 35 IQ kepada perempuan. 35 aja udah bersyukur ya. Iya harus Dibandingkan bersyukur gorila. Kak. Ih, kakak masa nggak bersyukur sih? Apa yang diberikan Iya. ke Tuhan kepada kita harus disyukurin. Masa Iya kita tapi harus kalau ngeluh? hanya 35, kalau 35 tuh saya nggak bersyukur. Berarti Saya akan kakak, coba ya, untuk, berarti ya, kakak, iya saya akan gimana sih mencoba kakak untuk tidak bersyukur? membuat supaya lebih lagi, lebih ya udah dan kakak kenapa lebih. nggak jadi Tuhan Masa saya aja? kalah dari gorila? Iya maksudnya itu yang apa namanya? Masa saya kalah dari gorila? Sebagian yang dilakukan wanita kan memasak itu kelebihan daripada udah. gorila. Kalau gitu nggak apa-apa lah, itu cara berpikirnya. Ya. Iya. Jadi saya yang penting sudah sampaikan. Kamu harus Itu lekas-lekas pemahaman aku, membaca Kak. Itu dengan pemahaman baik. aku sih sebagai wanita.
Iya, nggak apa-apa pemahamanmu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nanti besok kamu naik lagi ya. Insya Allah Kak. Kalau diizinkan Iya, lagi, tapi ya follower kakak kayaknya itu ini gimana ya? apa? Nggak Apa? apa. Aku tuh jujur aja. Kalau mau bilang soal pemahaman, aku tuh masih kalah jauh dari kakak. Aku kan mau belajar. Aku kan masuk di Iya, makanya kakak besok mau belajar lagi. Jadi di Nanti sini itu baru tidak ada kita kalah, diskusi menang lagi. atau di sini itu tidak ada menang, tidak ada kalah, tidak ada benar, tidak ada salah. Ini hanya saling memberikan pemahaman dari agama masing-masing gitu loh. Ada yang menerima, ada yang tidak. Yang bisa menerima silakan, yang tidak ya tidak masalah gitu. Tidak ada dirugikan siapapun kan Kak. Kita di sini Betul. bukan untuk mencari musuh gitu loh. Kita hanya untuk Betul. ya begitulah. Jangan sampai umat Kristen dan Islam itu saling membenci dan saling mengolok-olokan apa ya. Begitulah maksud Iya. aku, biar tetap damai, Jadi aman iya, ini gitu loh. Jangan sampai sekalipun- kayak yang lagi mau perang tuh di negara sebelah udah mau perang kan. Jangan sampai Indonesia. bener ini walaupun dia sebenarnya otaknya dikatakan lebih rendah daripada Akio Gorilla, tetapi attitude-nya bagus. Minimal ya teman-teman yang lain juga seperti dia. Dia sadar akan kelemahannya dia. Aku Dia nggak tahu malu bahwa kalian. dia Aku nggak tidak malu. Mau dihujat mengerti. gimana pun aku nggak malu. Bener. Hanya Jadi memberikan gini. pemahaman pendapat aku Kak. Benar ya. Jadi gini, ya. Jadi gini. Orang bodoh itu bagus kalau dia mengetahui dirinya bodoh. Daripada ada orang bodoh yang tidak mengetahui dirinya bodoh, terus sok paling tahu, itu yang paling bahaya. Lebih baik dia mengakui seperti yang dia katakan, terus dia mau belajar. Daripada apa yang ada kebanyakan kita temui. Yang seperti ini semua tapi nggak mau menganggap dirinya bodoh. Lebih baik seperti ini guys. Dia nggak ngerti apa-apa, dia mengakui. Yang penting udah jawab aja dulu. Ya. Iya. Jadi gitu ya Kak ya. Thank you buat Kak Mokosop. Nanti besok kita belajar lagi ya Kak ya. Supaya nanti bisa disampaikan apa-apa Iya, yang yang mungkin mau lain masuk ditanyakan. juga dong, yang itu Genzi yang lain. Kamu 20 tahun ya? Iya, aku 20 tahun, Kak. Ya udah, nanti tetaplah belajar. Apapun itu teruslah belajar, jangan sampai kamu hanya mengikuti yang pemahaman yang tidak benar, ya. Tadi Bu Yasakur sudah sampaikan, kita harus kritis dan jangan takut murtad. Oke, makasih ya Kak ya. Nanti kita ketemu lagi di lain Iya. kesempatan. Saya turunkan ya. Ya, oke, makasih. Bye-bye.